Setelah merdeka harus merdesa. Salam merdesa, adil, makmur, beradab. Aksi hari ini adalah aksi spontanitas yang kita lakukan sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia yang peduli akan nasib bangsanya hari ini. Seperti kita ketahui bahwa penyakit kronis bangsa ini adalah para koruptor-koruptor di zaman rejim Jokowi ini semakin tumbuh subur. Bukannya dihukum berat, malah dikasih keringanan. Ada yang sudah jelas-jelas merampok 3,3 juta hektar lahan kelapa sawit oleh rejim Jokowi, dimaafin. Goblok tidak, goblok tidak, haram jadah, goblok itu, ya kan? Ini juga hari ini kita datang ke depan Polda Metro Jaya. Kita sampaikan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang sudah memiliki keberanian melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pimpinan KPK, yaitu Bapak Firly Bahuri, Ketua KPK. Jadi adik-adik tadi itu nggak usah ngapain panggil kakanda. Emang lu mau punya kakak koruptor? Emang lu punya kakak tukang peras koruptor? Emang lu mau punya kakak maling uang rakyat? Jangan mau. Dia kan kakanda. Apaan kakanda? Ya, beliau yang pula ada brengsek itu, kurang ajar. haram jadah. Itu Firly Bahuri. Harusnya dia ini bertugas untuk menangkap koruptor, bukan malah melakukan negosiasi dengan koruptor. Itu kurang ajar dan itu melanggar kode etik KPK. Sudah berkali-kali Firly Bahuri ini, ya kan? Sudah berkali-kali dia lakukan pelanggaran kode etik. Hari ini terbukti dengan jelas. Itu ada foto dengan tersangka dengan Pak Sahrul bicara-bicara di lapangan bulu tangkis, ya kan? Ngapain coba bicara-bicara serius di lapangan bulu tangkis kalau bukan urusan perkara itu? Nggak mungkin seorang menteri datang ke lapangan bulu tangkis hanya sekedar datang kongko-kongko dan kopi-kopi dengan si bangsat Firly Bahuri ini. Ngapain? Kalau bukan meres-meres duitnya para pejabat-pejabat ini. Dia ini susahnya Firly Bahuri, dia disuruh tangkapin koruptor, malah dia ikut-ikutan makan uang rakyat. Ini pejabat-pejabat seperti begini, ini pejabat-pejabat brengsek kurang ajar yang tidak bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya, terhadap agamanya, terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ini adalah perbuatan yang memalukan. Kami datang ke sini bukan sekedar hanya panggilan sebagai putra Bugis Makassar, tetapi apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi itu sudah mempermalukan harkat dan martabat suku Bugis Makassar. Harusnya KPK ini tangkap juga Harun Masiku Telaso. Tangkap itu Harun Masiku Telaso. Kak Bulama, itu harus kau tangkap supaya ada unsur keadilan. Saya di sini bukan membela Syahrul Yassin Limpo, bukan. Tetapi keadilan, ada ketidakadilan di sini yang saya lihat. Betapa ini salah satu bukti bahwa Jokowi benar-benar cawe-cawe dalam urusan pilpres. Karena dia kader Nasdem yang mengusung salah satu pasangan capres, akhirnya dia cawe-cawenya ini jadi menggunakan tangan KPK. Tangan-tangan berdarah, tangan-tangan jabat Firly Bahuri digunakan untuk segera mengkriminalisasi. Padahal banyak kasus-kasus lain. Masih ingat nggak? 349 triliun pajak rakyat di Kementerian Keuangan. Mana itu kasus? Kok jadi tenggelam? Mahfud MD juga ini asal ngomong aja nih Mahfud MD. Kor-kor doang. Sudah diurus, mana urusannya nggak kelar-kelar. Malah tangkap-tangkap. Saya setuju
kita berantas korupsi, kita tangkapin koruptor, tapi jangan pandang bolo. Belum lagi anak Jokowi yang terima gratifikasi dari perusahaan sawit 92 miliar. Tidak mungkin jual martabak punya untung 92 miliar. Tidak mungkin. Itu martabaknya campur bertabur inkan, mutiara, emas batangan tuh di atasnya tuh. Kalau sampai punya untung 92 miliar. Ini semua tidak berani Firly Bahuri ungkap. Karena kenapa? Memang Firly Bahuri ini tugasnya menjilat Jokowi. Bandit ini Firly Bahuri. Maka dari itu kita minta kepada Firly Bahuri untuk segera dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda. Jadi Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong jangan cuma media bahwa kasusnya sudah diangkat ke penyelidikan, tetapi bukti bahwa Firly sebagai tersangka sampai hari ini belum terlihat bukti otentiknya. Jadi kita belum percaya kalau pihak kepolisian berani mentersangkakan Firly Bahuri yang sudah ada dugaan melakukan pemerasan. Pemerasannya canggih juga bro, bukan minta pecahan rupiah, tapi minta pecahan dolar Singapura. Ini artinya mata uang rupiah tidak dianggap bahwa Firly Bahuri. Brengsek juga memang ini Firly Bahuri, ya kan? Mentang-mentang 1 miliar uang rupiah itu satu kardus. Kalau cuma pecahan dolar Singapura mungkin tipis-tipis sedikit lah, masih bisa disembunyikan. Emang dasar Firly Bahuri ini kurang ajar, bandit ya. Kalau saya bilang Firly Bahuri, kalian bilang tangkap. Bisa? Bisa? Firly Bahuri, Firly Bahuri, Firly Bahuri. Kalau saya bilang tangkap, kalian bilang Firly Bahuri. Tangkap! 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 Kalau tidak berani tangkap Firly Bahuri, Bapak Jokowi mundur aja jadi presiden. Karena Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab. Jangan pura-pura bego, jangan pura-pura pilon di depan media. Ini urusan hukum, ini urusan hukum, ini urusan hukum apaan? Kuat dugaan bahwa kasus antara Firly Bahuri dan Sahril Yassin Limpo ini adalah keterlibatan di istana. Siapa yang di istana? Siapa yang di istana? Siapa yang di istana? Hubertus Itu. dalam segala bencana. Jadi Pak Jokowi ini kalau jawabannya serba nggak tahu, serba nggak tahu, serba nggak tahu, karena lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya, lebih bagus Pak Jokowi mundur segera sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya kan? Orang di mana-mana kalau mau lengser ke Prabon, di mana-mana tebar simpati, baik kepada rakyat, ya kan? Cari simpati kepada kaum buruh, petani. Ini malah mau lengser ke Prabon, malah bikin kegaduhan nasional. Hanya menciptakan kegaduhan nasional menggunakan tangan KPK, dalam hal ini Pak Firly Bahuri. Jadi Firly Bahuri ini kalau memang dia salah satu perwira pensiunan dari pihak kepolisian, secara tidak langsung kalau dia memang terbukti melakukan pemerasan terhadap Sahril Yassin Limpo, maka dia sudah menodai institusi kepolisian Republik Indonesia. Karena sudah menodai institusi kepolisian, maka kita minta dengan hormat kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam laporan pemerasan terhadap pejabat. Itu yang harus dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Jadi jangan lagi kasih harapan palsu kepada rakyat Indonesia. Jangan lagi kasih harapan palsu kepada kita-kita yang ada di sini. Tetapi tolong buktikan bahwa institusi kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya, berani menetapkan Firly Bahuri
sebagai tersangka. Setuju tidak? Kita dukung Polda Metro kalau begini. Kita sangat mendukung. Maka dari itu tadi secara simbolis emak-emak ARM sudah memasang banner poster di pagar Polda Metro Jaya dengan tulisan mendukung Polda Metro Jaya, tangkap Firly Bahuri, perusak KPK, wanted. Nah, ini, dan mohon juga foto ini, simbol ini jangan dicopot oleh Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya mencopot simbol ini, maka patut diduga Polda Metro Jaya itu terlibat lagi kong kali kong dengan Firly Bahuri. Betul tidak? Ya, mudah-mudahan kita percayalah Bapak Kapolda Metro Jaya yang terhormat, Bapak Irjen Pol Karyoto bisa mengambil sikap, bisa mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan juga, pada hari Rabu gabungan organisasi masyarakat Putra Bugis Makassar tergabung dalam Front Indonesia Timur Bersatu akan mendatangi Polda Metro Jaya dengan isu yang sama pada hari Rabu tanggal 12 jam 10 pagi. Untuk itu saya minta kepada seluruh aktivis yang ada di sini, kepada seluruh aktivis peduli korupsi yang menyaksikan tayangan langsung ini, dan para media-media, untuk dapat nanti kita sukseskan acara agenda geruduk Polda Metro Jaya sekaligus geruduk KPK. Minta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap Firly Bahuri. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga aksi ini bisa menjadi pelopor bagi gerakan-gerakan aktivis seluruh Indonesia dimanapun berada, untuk kita sama-sama bergerak bersama-sama. Kita hancurkan para pejabat-pejabat korup, kita hancurkan para pejabat-pejabat KPK yang tidak mau serius menangani kasus korupsi. Karena the real teroris adalah koruptor. Koruptor adalah musuh manusia, musuh peradaban, dan musuh alam semesta. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Kapolda Metro Jaya bisa mendengarkan aspirasi kita hari ini dan segera menetapkan Firly Bahuri, bukan Kakanda, Kokondo, ya kan? Firly Bahuri sebagai tersangka dalam pelaporan kemarin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang melawan, hidup mama, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah merdeka, Oke, terima kasih semuanya Merdesa, yang sudah hadir pada hari ini. makmur, beradab, Kita akan tutup aksi hari ini lawan dengan rejim mengucapkan Sontoloyo. Alhamdulillah. Semoga berhasil menuju Indonesia merdesa. Patut kita ucapkan Kita amin. tutup aksi hari ini, teman-teman dan saudara-saudara. Untuk Amin. peserta aksi diharapkan maju ke depan mobil komando Amin. untuk kita melakukan Akhlak respon. Muslim, insya Allah Silakan pada peserta nasionalis. aksi untuk merapikan barisan agar masuk ke depan mobil komando untuk melakukan preskon. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Teman-teman, hari ini kita datang ke Polda Metro Jaya. Kita ingin uji nih, Polda ini aparat keamanan untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, atau hanya centeng-centeng penguasa. Ini yang akan kita uji, kawan-kawan. Nah, terkait apa kita ujinya? Simpel. Terakhir kasus Firly.
Firly ini di KPK bolak-balik buat masalah. Dari mulai pecat Bang Novel dan kawan-kawan dengan alasan yang gak masuk di akal, tes wawasan kebangsaan. Itu masalah pertama dia. Nah herannya Mabes Polri malah menerima jadi ASN, mempekerjakan mereka yang dipecat si Firly tadi. Itu. Yang kedua, ketika Gubernur Papua sudah ditetapkan tersangka, dia jumpa itu gubernur di Papua, kan brengsek kayak gini. Bahkan kawan-kawan, anjing aja tidak sebrengsek Firly. Nah, yang sekarang ini kita kejar. Kita nggak peduli itu siapa, Syahrul Yassin Limpo mau ditetapkan jadi tersangka kek, mau ditetapkan jadi apa, mau ditangkap, bahkan mau dihukum mati, kita nggak urus. Yang kita jadi urusan kita adalah kebangsaan Firly, kebrengsekan Firly. Ada dugaan pemerasan. Tuh ada fotonya tuh, ketemu lagi main badminton. Ya. Jadi kawan-kawan, babi itu, binatang paling rakus di muka bumi. Binatang yang paling rakus di muka bumi. Tapi babi aja ya nggak pernah melas tersangka. Nah berarti jika si Firly terbukti bersalah meras tersangka, maka si Firly lebih rakus daripada babi, kawan-kawan. Betul tidak? Betul tidak? Lebih rakus gak daripada babi? Masya Allah. Itu kawan-kawan. Maka kita datang kemari, ya. Kita menunjukkan bahwa aktivis itu, kaum gerakan itu bukan anti polisi. Ya, ini menjadi fakta bahwa kita aktivis tidak anti polisi, tidak memusuhi polisi, dan hari ini kita dukung polisi untuk segera, ya, kabarnya sih sudah dinaikkan penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, tetapkan jadi tersangka dan segera tahan Firly. Itu yang kita dukung kepada Polri. Itu yang mau kita minta. Jangan dibilang kita nih aktivis, apalagi Niko Silalai katanya paling anti polisi, gara-gara pernah di Medan aksi demonstrasi dipukuli polisi, giginya sampai ompong. Ya, hari ini ku bantah, aku tidak anti polisi, aku tidak bermusuhan dengan polisi. Yang aku musuhi adalah anggota polisi jahanam yang hanya menyiksa rakyat, yang hanya memeras rakyat, yang hanya memukul rakyat. Kebrutalannya yang kita musuhi, kawan-kawan, bukan institusinya. Hari ini kita datang dan menunjukkan sikap dukungan kita kepada Polda Metro Jaya agar segera menangkap Firly. Jika sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, berarti kalau sudah naik ke tahap penyidikan, maka status tersangka itu sudah melekat, kawan-kawan. Karena beda penyelidikan dengan penyidikan. Penyelidikan itu masih ngambang, tapi penyidikan itu sudah jelas, dua alat bukti sudah terpenuhi. Maka jika sudah naik ke tahap penyidikan, kita desak Kapolda nih. Apalagi kabarnya Bapak kita Kapolda Pak Karyoto. Nah, ini orang pernah dibuang Firly dari KPK. Ini orang yang pernah dibuang Firly dari KPK bersama satu lagi Brigjen apa itu, lupa gua. Ini yang pernah dibuang Firly dari KPK, kawan-kawan. Dan kita tunjukkan, kita minta Kapolda sekarang harus benar-benar profesional. Jika Firly terbukti
dan sudah cukup alat bukti. Segera tetapkan jadi tersangka dan tahan dia. Apalagi nih kawan-kawan, komisioner di KPK brengsek ini, ya, komisioner sekarang ini banyak kali masalahnya. Yang udah mundur si Lili, itu kakakku, aku dekat kali dulu dengan dia waktu di Medan. Tapi semenjak jadi pejabat, maaf, kau tidak lagi kakakku. Karena apa? Karena kau sudah menjadi pembantuku. Camkan itu kawan-kawan. Jangan pikir pejabat itu harus dapat privilege, harus dipuja-puja. Salah. Pejabat itu kalau nggak benar kerjanya, ya di anjing-anjingnya, dimaki-maki. Itu pejabat. Kalau nggak mau di anjing-anjing, nggak mau dimaki-maki, jangan jadi pejabat. Karena sejatinya pejabat adalah pelayan rakyat. Nah, Firly ini pejabat nggak? Firly ini pejabat. Pejabat KPK, ketua KPK, dan pantas bagi kita jika melenceng di anjing-anjingi juga, dimaki-maki juga si Firly. Itu wajib bagi kita, ya. Dimana etikanya ketika orang yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi, menghilangkan korupsi di negara ini, malah semenjak dia berkuasa, orang-orang yang punya integritas seperti Bang Novel dan kawan-kawan itu dipecat. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua apa yang dilakukannya? Nih, memulangkan nih Kapolda ini dulu ke Polri lagi. Sama Direktur Penindakan lagi dimulangkan. Sempat terombang ambing. Gara-gara kita masyarakat sipil yang terus bersuara agar Firly segera dicopot dari jabatannya, ya, maka ada yang sebagian kebagi. Jadi kawan-kawan, kita minta kepada Bapak kami, Bapak Kapolda yang terhormat, tolong segera tetapkan Firly sebagai tersangka dan tahan dia. Itu kami minta Pak Kapolda. Kalau Bapak nggak bisa melakukan itu, mundur. Kami nggak butuh Kapolda yang penakut. Kami nggak butuh Polri yang takut untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kami butuhkan Polri, polisi, Kapolda, atau apapun jabatanmu yang bekerja secara profesional untuk menjalankan fungsimu, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu yang tertuang dalam Tri Barata kalian. Itu yang kami butuhkan polisi, bukan polisi yang main tembak-tembak rakyat kayak kejadian tuh di Seruah, satu mati. Malah pimpinannya suruh tembak kepalanya. Kami nggak butuh Polri kayak gitu. Tapi kami yang butuh polisi yang berani menegakkan hukum setegak-tegaknya, tambah pandang bulu. Gak peduli itu siapa ketua KPK. Ingat, ketua KPK yang pernah dipenjara, Antasari, polisinya siapa zaman itu? Lupa gua Kapolrinya. Tapi paling tidak saat itu Polri kita berani menunjukkan sikapnya menangkap ketua KPK. Nah, sekarang kita desak nih Bapak Kapolda yang terhormat untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dan bila perlu tahan dia. Kami tidak butuh pejabat yang lebih rakus daripada babi. Kami tidak butuh pejabat yang lebih parah daripada anjing. Karena kami butuh pejabat yang melayani rakyat. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak
kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Itu yang kita butuh. Nah, aksi kita ini live streaming. Jika Bapak Kapolda mau lihat, buka aja channel Logika Rakyat di YouTube. Kita bikin live streamingnya. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia melihat aksi kita ini, bahwa hari ini kita datang masih perwakilan. Namun jangan pancing kami rakyat Indonesia, karena kami juga nggak takut ngepung Polda. Kami juga nggak takut nih ngepung Polda dengan manusia. Kalau Kapolda ragu-ragu, kalau Kapolda masih takut-takut menetapkan pejabat sebagai tersangka, itu hari ini kami datang masih perwakilan organisasi ini, ya, masih perwakilan. Jangan pancing kegilaan kami, jangan pancing kemarahan rakyat, karena kami bisa memobilisasi orang, bahkan sampai jutaan juga hadir ke tempat ini. Itu yang akan kami lakukan jika Kapolda takut menetapkan Firly sebagai tersangka. Betul tidak kawan-kawan? Ingat, perjuangan masih baru kita mulai untuk Firly segera dicopot dan ditangkap. Karena apa? Karena gerakan-gerakan massa lainnya akan terus berestafet sampai rakyat yang menang. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oke, aku kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai emak-emak, sebagai perempuan Indonesia yang care terhadap keadilan yang ada di Indonesia saat ini, terutama KKN, korupsi dan nepotisme dan sejenisnya, dan kami mensupport kerja dari Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan menyelesaikan kasus dari Bapak Firly sebagaimana yang ada di poster ini. Maka dengan ini kami dari Aliansi Rakyat Penggugat akan menempelkan secara simbolis di pagar untuk mendukung Polda. Saya menghimbau juga kepada polisi, kepada Polda untuk tidak pilih-pilih ya. Kalau memang anggotanya Pak Firly itu memang cenderung menjadi mencurigai dengan adanya gambar ini, harus dituntaskan. Kita dari Aliansi Rakyat Menggugat, dari perkumpulan emak-emak, kita akan mendukung Polda apabila memang Polda harus berdiri seperti sebagai hukum di Indonesia, sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung rakyat. Tegakkan keadilan di tengah-tengah Indonesia yang sedang carut-marut. Aliansi Rakyat Penggugat akan menempelkan poster-poster ini di sebelah sana. Tolong Bapak polisi, jangan pernah cabut poster yang akan kami tempel. Catat, jangan pernah cabut poster yang akan kami tempel. Oke, silakan. Ini adalah salah satu bukti bahwa Aliansi Rakyat Menggugat mendukung Polda Metro Jaya. Hati-hati ntar jatuh ke atas. Seorang perempuan berani naik untuk menegakkan keadilan. Inilah aksi simbolis dari emak-emak penuntut keadilan yang menuntut atau mendukung penuh Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap tersangka kasus korupsi. Aksi simbolis ini adalah aksi yang mendukung segala bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan
Oke, clear ya. Kami, Aliansi Rakyat Menggugat, menempelkan poster ini. Jangan pernah cabut sampai kasusnya selesai. Jangan pernah cabut poster yang di belakang kami sampai kasusnya selesai. Hidup Indonesia, hidup rakyat, kedaulatan ada di tangan. Hidup polisi yang baik. Oke, terima kasih kepada Aliansi Rakyat Menggugat dari Mama yang sangat tangguh. Mungkin orasi penutup akan disampaikan lagi oleh perwakilan dari mahasiswa, yang mana untuk menutup aksi kita hari ini. Penyelidikan itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan di dalam konstitusi, teman-teman. Di dalam pasal 65 untuk Undang-Undang KPK, teman-teman perlu ketahui bahwa komisioner KPK, pejabat KPK dilarang untuk bertemu dengan seorang yang menjadi objek penyelidikan dugaan kasus korupsi, teman-teman. Namun kemudian hari ini Kepolisian Republik Indonesia sudah mempunyai bukti, apalagi yang harus ditunggu. Kalau tidak, berarti adanya dugaan sekongkolan antara Kepolisian Republik Indonesia dengan KPK. Bukti-bukti yang sudah kuat, bukti-bukti yang sudah ada, sudah menjadi hal yang mendasar dan kuat untuk menangkap Ketua KPK Republik Indonesia, Firly Bahuri, teman-teman. Oleh karena itu, kami akan terus mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas hal-hal yang menjadi problematika di masyarakat hari ini. Bukan hanya ditugaskan untuk menjadi pejabat, namun harus melayani masyarakat, teman-teman. Semangat, teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh orator lain, perwakilan dari berbagai macam kasus yang sudah terjadi di Indonesia, teman-teman. Kita sepakati bahwa tidak ada gunanya lembaga KPK ini, teman-teman. Sepakat, teman-teman? Apalagi KPK yang hari ini diketuai oleh Firly Bahuri. Maka kami sepakat untuk Firly Bahuri dicopot dan dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPK karena diduga melakukan pemerasan, dan itu adalah tindakan yang sangat menjijikan, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kita ketahui hari ini, teman-temanku, bahwa Kepolisian Republik Indonesia bukan hanya diharuskan profesional, namun ini adalah memang tugas dan fungsi dia untuk seharusnya mengusut tuntas, teman-teman. Seperti apa yang dikatakan oleh orator-orator selanjutnya atau orator-orator sebelumnya tadi. Kita mengetahui bahwa sudah banyak kasus-kasus yang diselesaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Maka kami menunggu tindakan tegas dari Kapolda Metro Jaya, dari Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap Ketua KPK Republik Indonesia. Karena bukan hanya satu problem yang hari ini dibuat olehnya, namun ada beberapa problem-problem yang belum juga diselesaikan olehnya, teman-temanku. Pada aksi hari ini, teman-teman, kami mengharapkan adanya timbal balik, adanya suatu kesepakatan yang menjadi suatu keinginan dari kami untuk segera ditindaklanjuti. Karena apabila aksi hari ini tidak ditindaklanjuti, kami akan menggelar aksi-aksi selanjutnya. Kami akan menggalang massa lebih banyak untuk meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar terus segera mendukung dan menangkap Ketua KPK Republik Indonesia. Mungkin akan ada orator selanjutnya untuk melanjutkan. Satu kali lagi, kalau nggak kompak saya akan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, kompak. Indonesia harus bersatu, Indonesia harus kompak, Indonesia harus bisa menggilas semua korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini. Kami ada di sini kenapa? Karena kami ingin mensupport Polda Metro
KPK nol saat ini. KPK bubar jika tidak melaksanakan semua fungsinya. Karena harusnya KPK independen, harusnya KPK berdiri sendiri, tidak dicampuri oleh lembaga manapun, apalagi menjadi kaki tangan oligarki, apalagi menjadi perpanjangan dari pemerintah yang zalim. Betul tidak? Betul tidak? Saya tanya sekali lagi, betul tidak? Oke, untuk Polda Metro Jaya, kami rakyat Indonesia, kami emak-emak yang melek politik, mensupport Anda, mendukung Anda untuk segera menuntaskan kasus ini. Kita akan lihat seberapa besar Polda pro terhadap rakyat. Polda berusaha menjadi penengah, Polda berusaha menjadi pengayom rakyat. Ingat, baju, gaji, fasilitas yang Anda pakai adalah dari kami, dari rakyat, bukan dari pemerintah, bukan dari oligarki. Rakyat menggaji Anda. Jadi Anda harus melaksanakan sebuah fungsi yang sedang Anda lakukan saat ini. Itu saja dari saya. Itu saja dari Aliansi Rakyat Menggugat. Jokowi mundur karena Anda tidak bisa mencampuri urusan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Aliansi Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Pada aksi hari ini, pada tanggal 9 Oktober hari Senin ini, kita datang ke Polda Metro Jaya ini untuk menuntut dan memberikan ultimatum kepada Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas apa yang menjadi dugaan kita terhadap Ketua KPK Republik Indonesia. Adanya problematika yang hari ini datang di negara kita. Salah satunya adalah dari Ketua KPK Republik Indonesia, yang mana beliau diduga melakukan pelanggaran, teman-teman dan saudara-saudara. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh beliau, diduga melakukan pemerasan terhadap Kementerian Pertanian, yang mana hal tersebut dilakukan dengan adanya bukti-bukti foto dugaan pertemuan beliau, yang mana kita ketahui di dalam pasal 65 Undang-Undang tentang KPK melarang komisioner pejabat KPK untuk bertemu dengan target atau seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, saudara-saudara. Maka dari itu, hari ini kita berkumpul, tidaklah lain, dikarenakan untuk meminta Polda Metro Jaya agar segera menuntut dan mengusut tuntas dugaan pemerasan oleh Ketua KPK RI terhadap mantan Menteri Pertanian. Mungkin akan dilanjutkan dengan orasi-orasi daripada perwakilan pimpinan organisasi, yang mana hari ini kita datang mengatasnamakan Forum Rakyat Jelata Anti Korupsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada siang hari ini, langit merestui kita untuk menyampaikan aspirasi kita kepada rezim. Sebelum saya memulai orasi saya, pertama-tama yang saya hormati abang-abang kepolisian yang selalu siap untuk mengawal aksi-aksi dari masyarakat. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari ini kami dari Rakyat Jelata Anti Korupsi hadir di sini untuk bagaimana kemudian menyuarakan yang dimana terjadinya dugaan pemerasan dari Kakanda Firly Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,
kepada Kakanda Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Kita tahu bersama bahwasannya KPK adalah lembaga anti rasuah, lembaga independen. Namun sangat disayangkan hari ini Kakanda Firly Bahuri melakukan hal yang tidak sekonyol, hal yang sangat konyol. Itu sangat disayangkan, bahkan itu sangat mencederai kode etik daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Harusnya dalam kasus seperti ini KPK hadir sebagai lembaga independen untuk pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan kami hadir di sini bukan untuk membela Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Akan tetapi di sini kami akan mendukung penuh kepada Polda Metro Jaya untuk segera menuntas kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian. Kami sebagai masyarakat mendukung penuh terhadap Polda Metro Jaya untuk segera menuntas kasus ini. Karena ini sangat disayangkan, sangat mencederai kode etik daripada Komisi Pemberantasan Korupsi dan konstitusi. Karena kita tahu bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Maka dari itu sebagai masyarakat Indonesia, sebagai mahasiswa sangat mendukung penuh terhadap kasus ini. Harapan kami tidak besar, harapan kami hanya kepada Polda Metro Jaya untuk segera menuntas kasus ini. Karena sangat disayangkan sebagai seorang Ketua KPK RI dan juga kemudian Purnawirawan Jenderal Bintang 3 yang diduga dalam kasus ini pemerasan terhadap salah satu menteri, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mungkin itu orasi singkat dari saya sebagai orasi pembuka. Selanjutnya saya serahkan kepada orator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bahwasannya hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan langit yang begitu cerah. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendukung aksi kita hari ini. Mendukung Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus yang diduga dilakukan pemerasan oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK ini melakukan pemerasan. Pimpinan KPK tidak menyontohkan jajarannya yang terbaik. Pimpinan KPK mengkencingi lembaga yang ia tunggangi sendiri. Pimpinan KPK juga belok dari tugas yang seharusnya ia lakukan dengan diadakannya pertemuan terhadap saudara Yassin Limpo. Untuk itu kami sebagai Forum Rakyat Jelata Anti Korupsi mendukung serta mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka dan segera mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Sekian orasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman media, kita berada di depan markas Polda Metro Jaya. Dalam hal ini menyikapi situasi kegaduhan nasional yang timbul akibat beredarnya foto pertemuan antara Ketua KPK dengan Pak Syahrul Yassin Limpo. Yang ditenggarai adalah dugaan pemerasan sebanyak 1 miliar
dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Dan hal ini juga sudah dilaporkan kepada Pak Satgas Sipol, sudah membuka laporan oleh Metro Jaya, dan alhamdulillah itu sudah melalui sebuah proses. Dan kemarin kita dapat mendengar kabar dari statement Pak Kapolri di media bahwa status daripada kasus ini sudah masuk taraf penyidikan. Namun siapa tersangkanya belum diumumkan. Nah, maka dari itu kita datang ke sini, kelompok masyarakat ini yang peduli terhadap Forum Rakyat Jelata Anti Korupsi bersama dengan Bapak Aliansi Rakyat Penggugat, bersama dari mahasiswa juga kawan-kawan PPNI, bersama pekerja Muslim Indonesia, datang ke sini ingin memastikan apakah benar-benar status daripada pelaporan itu sudah mencapai penyidikan. Dalam hal ini pihak kepolisian, jajaran Polda Metro Jaya sudah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, karena kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Ini berbahaya bagi penanganan korupsi di Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau ketua KPK, pimpinan tertinggi KPK saja sudah main api, sudah main-main dalam hal penanganan kasus korupsi. Ini tidak boleh kita biarkan, karena ini akan makin menyuburkan praktek-praktek korupsi di semua jajaran, di semua lini, mulai dari istana sampai RT juga udah sampai terjebak korupsi, dan ini sangat membahayakan bagi rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, untuk mungkin menambahkan ada rekan saya, Bung Niko Silalahi, silakan. Oke, teman-teman media, di sini kita hadir untuk memberi dukungan kepada polisi agar segera menetapkan Firly sebagai tersangka, karena dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Biasanya naik penyidikan itu sudah ada tersangkanya, maka kita mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangkanya dan segera menahannya. Di sini juga kami menunjukkan bahwa kami, Gerakan Sipil Sosial, Gerakan Rakyat, itu tidak pernah bermusuhan dengan polisi. Justru kita mendukung polisi agar bertindak profesional, menjalankan fungsinya sesuai dengan Tribrata, mengayomi, melindungi dan melayani rakyat. Walaupun tahun yang lalu aku digebuk polisi di Medan sampai gigiku rontok, tapi itu bukan kebencianku kepada polisi, karena keluarga besar kami, keluarga besarku juga banyak yang polisi. Kita hanya ingin polisi yang bekerja dengan profesional, kita hanya ingin polisi yang bertindak dengan profesional, dan polisi yang anti pada korupsi. Itu yang kita butuh. Kita tidak ingin ada polisi yang brutal. Tapi kalau brutalnya terhadap kasus korupsi, itu kita butuhkan. Bukan brutalnya pada rakyat, bukan tahunya mukul-mukul rakyat, bukan tahunya nembak-nembak rakyat, bukan tahunya matikan rakyat. Maka dari itu, hari ini kami, Gerakan Masyarakat Sipil, mendukung Polri untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan dan menahannya. Itu dari saya. Hidup rakyat! Tidak perlu panjang lebar lagi mungkin ya, karena semua sudah jelas. Yang jelas kami dari Aliansi Rakyat Menggugat mensupport kerja Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan padamkan semangat rakyat, jangan hancurkan harapan rakyat. Jadilah penegak hukum yang baik, yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kembali bersihkan citra Anda, buruk Anda di masyarakat. Naikkan lagi image positif Anda sebagai penegak hukum di bumi yang sedang kita pijak di Republik Indonesia. Kembali lagi, tunjukkan kerja baik Anda. Kami menunggu kerja keras Anda dan kerja positif Anda untuk rakyat dan untuk negara yang kita cintai. Itu saja. Juga saya ingin tambahkan sedikit bahwa Oke bro, patut kita ucapkan amin.
Ahlak muslim, insya Allah nasionalis. Tokoh-tokoh dan sesepuh kita Bugis Makassar yang ada di perantauan, saya bisa memaklumi karena memang bahwa diisukan Pak Yassin Limpo itu lari ke luar negeri. Padahal beliau sedang mendapatkan tugas kenegaraan untuk mewakili Indonesia di sidang PBB. Dalam ini FOA, Forum Pangan Organisasi Pangan Internasional FAO gitu loh. Ya kan? Namun berita berseberangan bahwa beliau melarikan diri. Itu sejalan dengan pernyataan Pak Syahrul Yassin Limpo sendiri bahwa dia siap bertanggung jawab apapun yang dia kerjakan, dan beliau menyatakan tidak melarikan diri. Dia memilih mengundurkan diri karena sudah dilecehkan oleh Jokowi. Bentuk pelecehan Jokowi adalah ketika ditanya oleh wartawan keberadaan Pak Yassin Limpo di mana, Pak Jokowi menjawab, ada nggak yang punya nomor handphonenya? Tanya ke wartawan, kalau ada nanti saya telepon. Ini presiden nggak goblok amat sih, kok nggak tahu? Shitting. Ya, ada menterinya Psikopat. yang ditugaskan untuk mewakili Indonesia ke forum internasional, kok dia nggak tahu? Ini bentuk ketersinggungan. Saya bisa memahami itu, rasa kebatinan yang dialami oleh saudaraku Pak Yassin Limpo, ya kan? Nah ini yang sehingga dia menyatakan saya lebih baik mundur, lebih tinggi nilai harga diri daripada jabatan. Maka dia menyatakan mundur dan siap mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan, dan ini memicu ketersinggungan. Jadi dalam kesempatan ini buat orang-orang tua, orang-orang sepuh, daeng-daeng, karaeng, buang-buang yang nanti mau datang ke aksi hari Rabu, kita turun bersama-sama, kita mendesak kepada dan mendukung Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ada pertanyaan dari wartawan, media, silakan kalau ingin bertanya. Ini detik ini belum ada komunikasi, ya kan? Ya kita berharap ada komunikasi, tapi kalau juga tidak mau diajak komunikasi juga bagi kita tidak masalah. Yang penting kita sudah jelas menyampaikan pendapat kita dengan tegas, dengan keras, bahwa kita minta kepada jajaran Polda Metro Jaya segera tangkap Firly Bahuri. Itu. Ada lagi yang lain? Untuk tanggal 12 hari Rabu ya? Iya. Ya, rencananya pada tanggal 12 Oktober hari Rabu itu teman-teman ormas-ormas dari Front Indonesia Timur Bersatu itu kembali akan mendatangi Polda Metro Jaya dan KPK dengan mungkin tuntutan yang sama, dan kita pastikan kita terlibat dalam aksi itu. Ini aksi spontanitas saja yang sudah kita rencanakan kemarin karena sudah melihat lagi-lagi Jokowi telah blunder menciptakan kegaduhan nasional dengan menggunakan tangan-tangan KPK untuk cawe-cawe politik tahun 2024. Ini bukti bahwa Jokowi sudah cawe-cawe terhadap Pilpres 2024, dan seharusnya sebagai seorang presiden, sebagai pemimpin tertinggi, sebenarnya harusnya bersikap netral aja. Rakyat di Kalimantan Tengah ditembakin, di mana di Rempang lagi dirampas tanahnya, buruh sedang bermasalah dengan Omnibus Law, malah sibuk urusin relawan. Ngapain urusin relawan? Lu juga nggak nyapres lagi kok. Ya kan, harusnya yang urus relawan itu Ganjar, Anies, Prabowo, bukan Jokowi. Gitu loh. Ini presiden kita makin kesini makin ngawur aja. Makin gitu sinting. Ya kan? Nah itu saja. Ada lagi pertanyaan lain? Tanggal 11 ya? Tanggal ini tanggal berapa? 9, 10 ya, tanggal 11 sorry. Ya hari Rabu. Yang jelas hari Rabu. Ya. Ya. Tanggal 11 ya? Oh iya. Hari Rabu tanggal 11. Saya luruskan lagi, hari Rabu tanggal 11 kita akan aksi lagi di sini. Oke. Ada lagi? Kalau cukup, udah. Terima kasih teman-teman media. Status Indonesia sangat mengkhawatirkan, mahasiswa di mana menuju Front kejayaan Raya Jelantah Indochina Raya, anti korupsi, dan teman-teman dari Maluku negara yang sudah berpartisipasi hari juga. seolah-olah amandemen tahun Undang-Undang Dasar 2002 padahal mengganti Undang-Undang Dasar Indonesia. Tangkap Firly. 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 Jokowi.
negara Indonesia Undang-Undang Dasar 45 diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002 yang seolah-olah amandemen. Demikianlah rangkaian aksi pada siang Lawan hari ini. rejim Terima Sontoloyo. kasih kepada seluruh organisasi yang tergabung dan terhimpun pada siang hari ini. Terima kasih kepada abang-abang polisi yang dengan senantiasa mengawal aksi kita pada siang hari ini. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan.